Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalkan, nama saya Muhammad Isrian Saputra dengan NIM 230300043 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan topik konsep dasar manajemen keuangan. Dalam penyusunan ini saya menggunakan 3 sumber utama dari karya jurnal Wati dan tim tahun 2022 dan dari jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Yang kedua itu ada jurnal karya Sudiantini dan tim tahun 2023 dari jurnal Manajemen dan Bisnis. Dan yang ketiga adalah buku teks klasik karya Surtono tahun 2015 dengan berjudul Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi. Dari ketiga sumber ini, saya membandingkan definisi, ruang lingkup, tujuan, serta fungsi manajemen keuangan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Manajemen keuangan itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis maupun organisasi. Secara umum, manajemen itu keuangan, membahas itu bagaimana perusahaan mengatur pengolahan dana, penggunaan, serta pengelolaan aset. Melalui manajemen keuangan, perusahaan dapat menjaga likuiditas, meningkatkan probabilitas, dan menjamin pertumbuhan. Oleh karena itu, topik ini sangat relevan untuk dipahami khususnya di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, kita masuk ke definisi menurut para ahli. Nah, menurut Wati dan tim tahun 2022, menurut Wati, manajemen keuangan didefinisikan sebagai kegiatan yang mencakup perolehan dana, penggunaan dana, serta pengelolaan aset perusahaan. Nah, di sini menekan adanya bagaimana perusahaan bisa efisien dan efektif dalam mengolah sumber keuangannya. Nah, yang kedua itu menurut Sudiantini dan tim tahun 2023. Perbedaannya dengan jurnal Wati sebelumnya, menurut Suaditini, manajemen keuangan tidak hanya soal mencari atau memperoleh dana lebih jauh. Mereka menekankan pada bagaimana dana tersebut dikelola untuk mendukung likuiditas, probabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk definisi ahli yang ketiga yaitu Sartono tahun 2015. Menurut Sartono, manajemen keuangan itu adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan usaha perolehan dana dan menggunakan dana tersebut secara efektif serta efisien. Fokusnya lebih bagaimana perusahaan mengoptimalkan dana agar tidak boros tetapi menghasilkan manfaat yang maksimal. Nah, dari ketiga definisi tersebut ada persamaan perbedaan. Persamaannya semua sepakat bahwa manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perolehan dan menggunakan dana. Sedangkan perbedaannya Wati lebih menekankan efisien. Sudah ini menyorot aspek keberlanjutan dan Soehartono menegaskan kepentingannya aktivitas penggunaan dana. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen keuangan adalah konsep yang luas dan fokusnya bisa berbeda-beda tergantung perspektif. Nah, untuk ruang lingkup manajemen keuangan itu sangat luas, mencakup keputusan pendana, keputusan investasi, dan keputusan individen. Selain itu, ruang lingkup juga termasuk pengelolaan modal kerja, pengendalian keuangan, serta perencanaan dan peramalan. Dengan kata lain, manajemen keuangan menyentuh hampir seluruh aspek kegiatan perusahaan, baik operasi sehari-hari maupun strategi jangka panjang. Nah, kita sini akan masuk ke tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan itu ada dua, yaitu manajemen
jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek, tujuan manajemen keuangan itu adalah menjaga likuiditas perusahaan, yang artinya perusahaan harus memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar gaji, membeli bahan baku, serta melunasi hutang. Selain itu, tujuan jangka pendek juga memastikan kelancaran arus kas sehingga operasional perusahaan tidak terganggu. Nah, untuk tujuan jangka panjang itu sementara jangka panjang itu mana tujuannya itu lebih berorientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan, di antaranya itu meningkatkan probabilitas, membesarkan nilai perusahaan, dan menjamin kelangsungan usaha di masa depan. Dengan mengelola keuangan yang baik, perusahaan bisa terus berkembang, menarik investor, dan memberikan manfaat bagi pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Nah, fungsi manajemen keuangan dasar secara konsep fungsi manajemen keuangan tuh dibagi menjadi 3. Pertama itu keputusan investasi, yaitu bagaimana perusahaan menempatkan dana pada aset yang menghutangkan. Keduanya, keputusan pendana, yaitu dari mana dana diperoleh. Ketiga, keputusan dividend, yaitu bagaimana laba perusahaan digunakan, apakah dibagi atau ditahan untuk mengembangkan usaha. Nah, dalam praktiknya, fungsi tersebut bisa diperluas menjadi lebih rinci. Misalnya itu ada fungsi perencanaan keuangan, fungsi pengendalian, pengelolaan modal kerja, pencarian sumber dana, hingga pembagian laba. Dengan adanya fungsi yang lebih detail ini, perusahaan dapat mengelola keuangan secara lebih sistematis dan menyeluruh. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari hasil jurnal ini, saya sebagai mahasiswa menyimpulkan bahwa manajemen keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga mencakup strategi bagaimana perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga kelancaran jangka pendek, tapi juga harus memastikan pertumbuhan jangka panjang. Bagi saya pribadi, mempelajari manajemen keuangan ini adalah hal yang sangat penting, karena ini adalah fondasi yang harus dipahami oleh perusahaan atau individu dalam mengelola keuangan secara efektif. Sekian mungkin presentasi saya tentang review jurnal. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.